Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfani Dansyah, NIM 2018 54021. Saya dari Prodi Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Universitas Muria Kudus. Pertama-tama, puji dan syukur saya ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan karunia-Nya saya dapat menyelesaikan proposal seminar tugas akhir yang berjudul Rancang Bangun Mesin Pengupas Sabut Kelapa. Sebelumnya, terima kasih kepada Bapak Rohmat Winarso STMT sebagai pembimbing utama, dan terima kasih kepada Bapak Rianto Wibowo STMeng sebagai Ketua Program Studi Teknik Mesin, dan terima kasih kepada Bapak Taufik Hidayat STMT sebagai Koordinator Skripsi atau Tugas Akhir. Dan tidak lupa juga terima kasih kepada rekan-rekan Angkatan 2018 yang telah membantu menyelesaikan proposal tugas akhir ini. Langsung saja ke inti presentasinya. Pada presentasi ini saya akan mempresentasikan rancang bangun mesin pengupas sabut kelapa. Nah, isi dari presentasi ini yaitu yang pertama ada latar belakang, yang kedua kajian pustaka, yang ketiga metodologi, yang keempat jadwal kegiatan, dan yang terakhir daftar pustaka. Latar belakang objek sebagai penelitian yaitu kelapa. Kelapa merupakan tanaman asli daerah tropis yang dapat ditemui di seluruh wilayah Indonesia, mulai dari pesisir, pantai, hingga dataran tinggi. Tanaman kelapa merupakan tanaman serbaguna di mana seluruh bagian tanaman mulai dari akar, batang, daun, dan buah dapat dimanfaatkan untuk pemenuhan kebutuhan manusia dan memiliki nilai ekonomi tinggi. Meningkatnya harga sabut kelapa di pasar dunia terjadi karena di Eropa Barat dan Amerika mulai menyukai barang-barang yang terbuat dari bahan alami. Salah satunya sabut kelapa. Produk yang terbuat dari sabut kelapa tidak kalah kualitasnya dari bahan sintesis. Nah, kemudian data dari APCC atau Asia Pacific Coconut Community mencatat bahwa Indonesia merupakan negara dengan luas perkebunan kelapa terbesar kedua dunia dengan luas lahan kurang lebih 3,776 juta hektar. Pemanfaatan buah kelapa sangat banyak, tidak hanya pada daging buahnya saja, melainkan pada sabutnya juga. Permasalahan yang dihadapi sejauh ini di kalangan masyarakat masih kerap dijumpai cara pengupas sabut kelapa secara manual, yang mana pengupasan ini memiliki kekurangan dari berbagai aspek, yaitu dari aspek kecepatan, tenaga, dan jumlah produksi. Oleh karena itu, dibutuhkan alat atau mesin ini yang dapat mengupas kelapa lebih cepat dan efisien. Untuk rumusan masalahnya, yang pertama itu bagaimana cara pembuatan mesin pengupas sabut kelapa, dan yang kedua, bagaimana menambah nilai estetika, keamanan, dan kekuatan pada mesin pengupas sabut kelapa. Untuk tujuan masalahnya, yaitu yang pertama untuk membuat mesin pengupas sabut kelapa dengan menggunakan permesinan yang sesuai, dan yang kedua untuk mengetahui mesin pengupas sabut kelapa dapat beroperasi dengan baik atau tidak. Untuk batasan masalah dalam penelitian proses pembuatan mesin pengupas sabut kelapa, agar pembahasan dari tugas akhir ini menjadi lebih terarah dan mencapai hasil yang diharapkan. Yang pertama,
Proses pembuatan komponen-komponen utama mesin pengupas sabut kelapa. Dan yang kedua, perakitan komponen-komponen utama mesin pengupas sabut kelapa. Manfaat penelitian. Dalam pembuatan mesin ini ada beberapa manfaat. Yang pertama, dari hasil pembuatan ini dapat dijadikan sebagai referensi untuk pembuatan berikutnya dengan tema yang sama. Dan yang kedua, sebagai penambah pengetahuan bagi penulis dan pembaca tentang panduan pembuatan mesin pengupas sabut kelapa. Yang ketiga, memanfaatkan serat sabut kelapa menjadi bahan yang berguna dengan menggunakan mesin pengurai sabut kelapa ini. Kajian pustaka pemanfaatan sabut kelapa terbagi ada dua. Yang pertama serat dan yang kedua ada serbuk. Untuk serat sendiri, inovasi tiada henti pemanfaatan sabut kelapa terus dilakukan. Produk terbaru telah dikeluarkan oleh rumah sabut. Salah satunya adalah rubberized coir. Produk ini boleh dibilang belum lama diproduksi di Indonesia. Cina adalah produsen terbesar bisnis sabut bernilai emas ini. Saatnya menjadi andalan Indonesia. Adapun istilah yang umum di Indonesia yaitu sebutret atau serat sabut berkaret. Paduan antara sabut dan karet alam ini menghasilkan produk unggulan yang berkualitas tinggi. Untuk serbuk, tren penggunaan pupuk kompos organik menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Penggunaannya untuk tanaman pertanian ataupun tanaman hias dan untuk tanaman pertanian yang semakin digandrungi. Karena mampu meningkatkan kesuburan tanah, begitu juga kokopit sebagai media tanam pengganti tanah yang makin digemari para hobi tanaman hias. Kelebihan kokopit yang mampu menyerap pupuk dan air 3 kali lebih banyak dari tanah, menjadikan kokopit sebagai salah satu alternatif yang pas untuk media tanaman. Kajian pustaka untuk pemanfaatan sabut kelapa. Yang pertama, kokopot tadi ya. Akhir-akhir ini penggunaan kokopot mengalami peningkatan pasar yang digunakan sebagai media tanam. Kokopot adalah tempat untuk tanaman yang dibuat dari sabut kelapa. Sama halnya dengan popot yang lainnya ya. Tapi kalau tanaman ini terbuat dari serat kelapa tadi. Dibandingkan dengan pot tanaman yang lainnya yang terbuat dari plastik, semen, tanah liat dan sebagainya. Kokopot ini sangat potensial bagi tempat tanaman yang ramah akan lingkungan. Kemudian kokopet atau serbuk. Penggunaan kokopit biasanya masih harus dicampur dengan pupuk. Namun, sekarang kokopit telah tersedia dalam adonan yang siap pakai dalam bentuk pupuk organik. Pupuk organik kokopit terbuat dari campuran kokopit yaitu pupuk kandang, E4, sekam bakar, bubur kertas, dan dedak molasses. Berbagai campuran pada pupuk organik memperkaya unsur hara di dalam media. Metode penelitian diagram alur perancangan mesin pengupas kelapa, yaitu kita mulai dari studi literatur, kemudian kita melakukan perancangan atau mendesain, lalu mempersiapkan bahan dan alat-alatnya, kemudian ke proses pembuatan, lalu dirakit, dan setelah perakitan selesai dilakukan pengujian. Setelah itu, hasil pengujian mesin pengupas kelapa hasilnya baik atau tidak. Kalau masih belum, kembali ke proses pembuatan. Kalau pengujian sudah berhasil, langsung melakukan pengumpulan data, kemudian dianalisa dan melakukan pembahasan. Setelah itu, dapat kesimpulannya. Ini adalah desain alat yang merupakan konsep desain pertama. Karena tidak dapat digunakan untuk mengupas secara kontinu dan harus menghidup matikan mesin akan membuat komponen-komponen yang berputar mudah rusak,
Selain itu juga akan lebih boros dalam pemakaian listrik. Ini yang konsep desain pertama. Untuk yang konsep desain kedua, gambarannya seperti ini. Untuk dapat mengupas kelapa jarak ketiga, roller harus disesuaikan dengan besarnya kelapa. Padahal ukuran kelapa bervariasi, sehingga akan terjadi kesulitan dalam menentukan jarak antara ketiga roller tersebut. Kemudian ini konsep desain yang ketiga yang terpilih. Kecepatan putaran roller diatur pelan, yaitu dengan kecepatan sekitar 20 rpm dengan menggunakan reducer 1/20 dan gear. Yang kedua, pada bagian bawah dari dua roller terdapat roller yang berfungsi untuk membantu menarik sabut yang telah terkupas sehingga ukuran sabut menjadi lebih kecil. Untuk desain alat ini telah dirancang menggunakan ukuran antrometri seperti gambar di bawah. Ini ya gambarnya. Data antropometri yang digunakan dalam perancangan mesin mengupas sabut kelapa yaitu yang pertama dari lebar telapak tangan metakarpal, dimensi komponennya merupakan panjang handle, persentilnya 95% dan menggunakan ukuran 11 cm. Dan yang kedua, untuk panjang telapak tangan, dimensi komponen diameter handle, persentilnya 50% dan menggunakan ukuran 3,5 cm. Dan yang ketiga ada tinggi siku berdiri, dimensi komponennya tinggi handle, persentilnya 5% dan ukurannya 95 cm. Yang keempat ada lebar bahu, dimensi komponennya lebar mesin itu persentilnya 95% menggunakan ukuran 60 cm. Dan yang terakhir itu jangkauan tangan, dimensi komponennya jarak gerigi pengupas dengan tepi depan mesin. Persentilnya 5% dan ukurannya 75 cm. Nah, pada perancangan mesin pengupas sabut kelapa ini ada jadwal kegiatannya. Kegiatan yang pertama merupakan perencanaan kegiatan yang dilakukan pada bulan April, itu mulai pada minggu pertama, kedua, dan ketiga. Kemudian kegiatan yang kedua melakukan perancangan produk dilakukan pada bulan April minggu kedua, 3, dan 4 dan dilanjutkan pada bulan Mei pada minggu pertama, kedua, dan ketiga. Untuk kegiatan yang ketiga yaitu persiapan alat dan bahan untuk pembuatan. Dilakukan pada bulan Mei minggu kedua, 3, dan 4. Kemudian diteruskan pada bulan Juli mulai minggu pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Lalu dilanjutkan pada bulan Juli minggu pertama. Kegiatan yang keempat yaitu melakukan uji coba yang dilakukan pada bulan Juni pada minggu ke-3 dan ke-4, kemudian diteruskan pada bulan Juli pada minggu pertama, kedua, dan ketiga, ke-4, lalu dilanjutkan lagi pada bulan Agustus pada minggu pertama. Lalu yang kelima yaitu pembuatan laporan dan artikel ilmiah. Dimulai pada bulan Juli minggu ketiga, keempat, dilanjutkan lagi bulan Agustus pada minggu pertama sampai keempat, dan dilanjutkan lagi pada bulan September pada minggu pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Lalu ini merupakan daftar pustaka yang saya ambil dari beberapa jurnal, bisa dilihat. Oke, lanjut. Terima kasih. Sebelumnya apabila ada kesalahan dalam memaparkan presentasi ini atau kesalahan kata, mohon dimaafkan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.